kiai-kiai itu sendiri menyadari, saya kira, bahwa tidak mungkin mengerjakan seluruh tanggung jawab dari fungsi peran kekiaian, tanggung jawab yang hendak diambil oleh Nahdlatul Ulama itu hanya mengandalkan laki-laki saja, tidak mungkin. Sampai hari ini masih terdengar gugatan-gugatan bahwa perempuan cenderung kurang mendapatkan tempat di dalam peran-peran masyarakat. Masih ada gugatan semacam itu. Masih ada gugatan bahwa masyarakat kita ini masih cenderung misoginis. Apa-apa peran diberikan kepada laki-laki dan perempuan kurang mendapatkan tempat. Tapi kalau kita lihat struktur budaya secara lebih mendalam, ini saya kira kurang tepat. Kesimpulan semacam itu kurang tepat. Mungkin yang lebih tepat sebetulnya adalah semacam paradoks. Memang di ruang publik memang ada kenyataan bahwa banyak arena cenderung didominasi oleh laki-laki. Tetapi saya kira ibu-ibu ini tahu juga lah, di ruang privat sebetulnya yang lebih berkuasa itu perempuan. Dan ini sudah merupakan budaya masyarakat kita sejak zaman kuno. Masyarakat petani itu, laki-laki itu ya pokoknya macul ngeluku gitu. Nanti kalau sudah panen, penguasanya itu perempuan. Yang bawa ke selepan perempuan, yang bawa ke pasar perempuan, yang membelanjakan perempuan. Itu yang laki-laki mau beli rokok aja minta sama perempuan. Itu aja kalau dikasih. Jadi ini kenyataan. Dan kita mendengar riwayat dari pendahulu-pendahulu kita, misalnya bahwa Kiai Abdul Karim, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo misalnya, beliau itu yang ngajar aja, pokoknya ngajar, ngurus santri-santri, semua nafkahnya diurus nyai. Nyai yang ngurus. Tahun 80-an itu ada peneliti Jepang namanya Hiroku Horikoshi. Saya ingat betul karena hasil penelitiannya menarik sekali. Dia melakukan penelitian tentang rumah tangga kiai di Jawa Barat. Ada satu kiai di Jawa Barat jadi studi kasusnya, dan dia mendapati di situ bahwa rumah tangga kiai ini bukan hanya mengurus keluarga kiai saja, dan bahkan bukan hanya mengurus lingkungan pesantren saja, tapi mengurus berbagai macam kegiatan kemasyarakatan di dalam komunitas jamaah di sekitar pesantren. Dan semuanya yang ngurus nyai. Kiainya itu ngertinya pokoknya kalau orang sudah ngumpul terus tinggal baca kitab, mengajar gitu aja. Yang lain-lain nyai semua. Yang mengelola sumber daya, apakah itu uang atau sumber daya in-natura yang lain, beras dan lain-lain, itu semuanya nyai. Yang merekrut orang untuk ikut mengerjakan berbagai pekerjaan, itu semuanya nyai. Kiainya tidak tahu apa-apa. Sehingga kadang-kadang terjadi salah paham, seperti riwayat yang saya terima tentang Mbah Nyai Nuri Lasem, istri dari Kiai Mbah Maksum Lasem. Di suatu kali menjelang kegiatan maulid rutin di Lasem, ada orang mengirim
beras satu pedati, satu dokar, dikirim, diserahkan, dilasem ke rumahnya Mbah Maksum. Tapi yang menerima Nyai, Mbah Maksumnya sedang mengajar, sedang ngaji. Yang menerima Mbah Nuri, itu pun Mbah Nuri ini kebetulan sedang mau keluar rumah, ada hajat untuk pergi. Lalu beliau perintah santai, udah taruh aja di situ, taruh di ruang tamu sementara, ditumpuk di ruang tamu. Mbah Maksum selesai ngajar, Mbah Nuri belum datang, belum pulang. Nah begitu, ini kan beras ini sebetulnya oleh yang ngirim, ini dikatakan ini beras untuk peringatan Maulid yang sudah tidak lama lagi akan digelar. Nah Mbah Maksum turun dari langgar, lihat beras tumpuk-tumpuk, beliau tidak suka, duka, marah Mbah Maksum. Apa ini numpuk-numpuk beras sampai sekian banyak? Tetangganya banyak yang butuh, numpuk-numpuk beras banyak-banyak katanya. Panggil santri ini bagi-bagi sana katanya. Di berasnya suruh bagi-bagi. Mbah Nuri datang itu, beras sudah tidak ada loh. Beras tadi mana? Takon ngedum kata Mbah Maksum itu. Saya suruh bagi-bagikan orang. Loh ya ini nanti untuk muludan, nanti gimana kalau muludannya? Muludan masih seminggu kok nanyanya sekarang, katanya Pak Maksum. Karena kiai nggak tahu apa-apa. Penguasanya sebetulnya Nyai. Maka saya kira wajar sekali kalau pada tahun 1938 dalam muktamar di Menes ada Nyai yang menuntut minta diberi kesempatan pidato, kiai-kiainya tidak bisa menolak gitu. Sehingga Nyai Juwaisih dan Nyai Siti Soroh waktu itu fenomenal sekali sebetulnya. Tahun 38 diberi kesempatan untuk berpidato di depan muktamar, di depan peserta muktamar yang kiai-kiai dan laki-laki semua. Beliau berpidato dan apa yang dituntut oleh Nyai Juwaisih dan Nyai Siti Soroh ini, beliau menuntut hak untuk mendapatkan pendidikan. Karena memang di lingkungan Nahdlatul Ulama kesempatan untuk mendapatkan pendidikan bagi perempuan pada waktu itu masih langka. Tahun 1917 itu Nyai Khadijah Wahab, Nyai Khadijah Hasbullah, adik dari Kiai Wahab, istri Kiai Bisi Sansuri, membuka pengajaran untuk perempuan, tapi hanya sampai pada keperluan-keperluan praktis, keperluan rumah tangga, mungkin persolatan, tentang nikah, ya, tentang pernikahan dan lain sebagainya. Memberi pengayoman kepada ibu-ibu yang punya masalah rumah tangga misalnya. Hanya sekedar itu. Tapi pendidikan di dalam arti mendalami ilmu itu masih belum ada. Masih langka sekali waktu itu. Sehingga yang ada hanyalah mungkin nyai-nyai atau neng-neng, putri-putri kiai yang mendapatkan kesempatan belajar dari suaminya atau dari orang tuanya. Belum ada satu format kelembagaan, apakah itu pengajian yang terstruktur, apalagi madrasah yang beri kesempatan kepada perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih mendalam, khususnya dalam agama. Ini tahun 68. Nah, ibu-ibu yang kami hormati, serta merta tuntutan dari Nyai Juwaisih yang disuarakan oleh Nyai Juwaisih dan Nyai Siti Soroh ini langsung ditangkap dan
ya langsung disetujui oleh kiai-kiai. Nah, dengan kesadaran bahwa pasti banyak hal yang harus dipersiapkan, maka sejak Muktamar Menes tahun 38 itu, pada muktamar berikutnya tahun 39 kalau tidak salah di Magelang mungkin, dan tahun 40 itu di setiap muktamar ada rapat khusus muslimat, sehingga ada sebutan NU Muslimat atau NO Muslimat waktu itu. NOM. NU Muslimat. Nah, kemudian tahun 41 muktamar tidak berhasil dilaksanakan karena Jepang datang. Baru kemudian tahun 46 kalau tidak salah, atau 47 baru berhasil diadakan muktamar lagi. Tapi sebelum itu tahun 1946 resmi didirikan organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Nah, saya kira ibu-ibu sekalian yang kami hormati, ya, sebetulnya ada kesadaran di kalangan kiai-kiai itu tentang perlunya semacam cermin bagi aktivisme khidmah NU ini dari sisi perempuan. Bahwa yang ada di NU itu laki-laki semua, ya. Dan semuanya sebetulnya kiai-kiai itu sendiri menyadari, saya kira, bahwa tidak mungkin mengerjakan seluruh tanggung jawab dari fungsi peran kekiaian, tanggung jawab yang hendak diambil oleh Nahdlatul Ulama itu hanya mengandalkan laki-laki saja, tidak mungkin. Ya, itu sudah menjadi kesadaran dari para kiai-kiai yang ada, karena kenyataannya para kiai itu sendiri di rumah ya, juga banyak hal tidak bisa dikerjakan oleh kiai-kiai itu, tapi hanya bisa dikerjakan oleh para nyai. Sehingga kebutuhan untuk juga membuat semacam tandem kelembagaan bagi NU ini supaya bisa mengelola berbagai urusan secara lebih sempurna, itu sudah muncul sejak awal. Nah, bahwa kemudian waktu itu belum ada nyai atau perempuan yang masuk dalam struktur NU, ya, saya kira itu soal zaman saja, soal zaman dan soal budaya waktu itu, ya. Nah, sehingga kemudian didirikan organisasi khusus untuk muslimat.